Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah. Di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat diperkenankannya kita untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu untuk sama-sama belajar, mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nikmat ini nikmat yang wajib untuk kita syukuri, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat bagi kalian. Dan sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku. Banyaknya manusia itu menghitung musibah yang menimpa dia, menghitung ujian yang menimpa dia, dan lupa bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada dia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kanud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat kanud? Kata Ibnu Abbas, al-kanud huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'ama rabbih. Al-kanud adalah orang-orang yang selalu menghitung-hitung musibah yang menimpanya dan dia melupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadanya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki sifat kanud, sifat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya bisa mengeluh tapi lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yaitu yang berkenaan dengan perkataan-perkataan para salaf yang beliau tulis dalam kitab ini, mutiara perkataan salaf. Ada 100 perkataan yang beliau tulis dan kita telah sampai ke pembahasan ke-17. Maka insyaallah hari ini kita akan mulai ke pembahasan nomor 18. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada satu hal yang ingin Ana sampaikan. Ini pun tidak kalah penting ayyuhal ikhwah, sifat yang harus kita miliki di dalam keseharian kita. Mungkin sebagian pernah mendengar tentang hal ini. Insyaallah tidak apa-apa, tadzkir sebagai pengingat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, tikrar yu'allimu syuttar. Pengulangan mengajari orang-orang pintar dan cerdas. Ketika ada pengulangan, insya Allah akan ada manfaat lain, sudut pandang lain yang kita dapatkan dari apa yang kita dengarkan. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ma masistu dhibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qad atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma sami'tu annahu yaqul ufqat wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma masistu dhibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang tebal ataupun tipis yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qad adyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat luar biasa ya, badannya beraroma yang sangat wangi. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat itu berebut mengambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai minyak wangi untuk tubuh mereka. Karena saat itu minyak wangi yang paling wangi adalah keringat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah itu 10 tahun, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata hus yang semisal dengan itu. Tidak pernah, 10 tahun ya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Dan tidak pernah juga ketika aku melakukan satu perbuatan Rasulullah berkata dan bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan perbuatan tersebut? 10 tahun tidak pernah berkata, kenapa engkau melakukan itu wahai Anas? Dan kepada sesuatu yang tidak aku lakukan, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukannya wahai Anas? 10 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sifat ini ya ikhwah, 2 poin terakhir ini sifat yang diikuti oleh orang-orang hebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh para raja, diikuti oleh orang-orang yang istimewa, diikuti oleh orang-orang yang sangat luar biasa. 2 poin terakhir ini sifat yang dalam bahasa Arab disebutnya at-taghaful. Sifat at-taghaful. Sifat inilah yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma zalat taghaful min fi'lil kiram. Sifat taghaful ini senantiasa menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Taghaful. Jadi orang-orang yang mulia pasti memiliki sifat ini, sifat taghaful. Apa itu sifat taghaful? Sifat taghaful itu adalah sedikit menutup mata atas kesalahan-kesalahan kecil orang-orang di sekitar kita, melupakan kesalahan-kesalahannya dan tidak mengingat-ingatnya. Ini yang disebut taghaful. Sedikit menutup mata atas kesalahan orang-orang di sekitar kita. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat orang-orang di sekitar Rasulullah nyaman ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak memiliki sifat taghaful ini, kita akan lelah dan akan membuat orang-orang di sekitar kita lelah. Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitab beliau, ma yazalu taghaful 'aniz zallat min arqa syiyamil kiram. Senantiasa, kata beliau, sifat taghaful atas ketergelinciran orang-orang di sekitar itu adalah di antara sifat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Fa innan nasa majbuluna 'aniz zallati wal akhta'. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya tergelincir itu manusia. Pasti berbuat kesalahan. Jika, kata beliau, seseorang itu selalu menghitung an khati'atin wa zallatin, setiap kesalahan, setiap ketergelinciran orang itu dihitung oleh dia satu persatu, ta'iba wa at'ab, dia akan lelah dan orang-orang di sekitarnya pun akan lelah. Dan ini terbukti ya ibadallah. Jika kita tidak memiliki sifat taghaful ini, akan lelah dan melelahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan membuat keributan yang dahsyat, membuat pertengkaran, perselisihan di dalam rumah tangga.
Jika suami tidak memiliki sifat taghaful, maka pertikaian akan ada setiap waktu. Tapi penting bagi suami itu untuk memiliki sifat ini. Bahkan Rasulullah menasihatkan secara khusus, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang laki-laki membenci pasangan hidupnya jika dia tidak suka kepada satu perangai pada pasangan hidupnya. Ingat, masih banyak nilai-nilai positif lain pada pasangan hidupnya. Maka laki-laki ini salah satu poin penting dalam rumah tangga, harus sedikit menutup mata atas kesalahan istrinya. Ketika dia pulang bekerja, istrinya lupa mengambilkan air minum, sedikit menutup mata. Atau dia menghidangkan air yang terlalu dingin, sedikit menutup mata. Atau ketika selesai mandi, istrinya lupa menyiapkan pakaian, atau pakaian yang harusnya dia pakai belum disetrika. Hal-hal semacam ini perlu diterapkan sifat taghaful pada diri kita. Sedikit menutup mata atas kesalahan-kesalahan tersebut. Jika kita menghitung dari A sampai Z, 1 sampai 100, maka akan timbul pertikaian yang amat dahsyat. Begitupun di tempat kita bekerja, ketika kita punya karyawan atau punya bawahan atau punya pekerja yang melakukan kesalahan atau ketergelinciran, hal yang bisa ditolerir, tolerirlah. Masuk jam 8, dia datang 8 lewat 2 menit, lewat 3 menit. Kurang lebih, harus ada yang namanya kurang lebih. Sedikit menutup mata atas kesalahan mereka. Kadang ada yang salah input data, tinggal diberitahu, nanti dia perbaiki. Jangan jadi masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Harus memiliki sifat taghaful. Biasanya paling sulit sifat taghaful ini dimiliki oleh wanita. Laki-laki secara garis besar berpotensi untuk memiliki sifat taghaful. Tapi nanti kita akan bahas di akhir, kadang keliru dalam sifat taghaful ini. Tapi wanita ini paling sulit untuk memiliki sifat taghaful, terutama kalau sudah mertua wanita kepada menantu wanita. Itu nggak ada kata taghaful. Dari A sampai Z, 1 sampai 100 dihitung. Makanya biasanya jarang sekali menantu wanita itu bisa satu rumah dengan mertua wanita. Bisa dihitung jari di dunia ini, bukan di kota Bogor aja. Di dunia bisa terhitung jari. Kenapa? Karena jarang mertua wanita itu yang memiliki sifat taghaful. Biasanya melihat menantunya itu seperti dia ini kayak masuk ke laboratorium yang harus keluar semua hasilnya tuh, preteli satu persatu kesalahannya. Maka kalau kita punya istri, ya, kita punya wanita di lingkungan kita yang menjadi tanggung jawab kita, bekali mereka dengan sifat taghaful ini. Karena kelak mereka ketika menjadi seorang mertua wanita atau berhubungan dengan wanita yang lain, ini sifat ini sangat penting sekali, taghaful. Karena kalau enggak, rumah tangga itu akan seperti bara api, panas, enggak ada adem-ademnya, enggak ada tentram-tentramnya sama sekali. Ya. Si anak ini sebagai anak, dia akan gelisah terus, keluar rumah dia mau bekerja kepikiran terus, si A ngadu, si B ngadu, ibunya ngadu, istrinya ngadu, kakak iparnya ngadu, kakak perempuannya ngadu. Di tempat pekerjaan pun seperti itu. Kalau atasan tidak memiliki sifat taghaful, dia akan lelah sendiri. Dia akan sibuk mengurusi hal-hal kecil, kemudian menelantarkan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu Al-A'mash mengatakan apa? At-taghaful yudfi'u syarran katsira. Sifat taghaful ini dapat memadamkan permasalahan yang banyak, memadamkan perselisihan yang banyak. Sifat taghaful. Kalau kita punya sifat ini, insya Allah banyak masalah yang dapat kita atasi. Tapi kalau enggak, lelah sendiri. Anda ambil contoh realnya ya. Misalkan antum berjualan paket. Ada orang yang beli paket dikirim ke Jakarta. Antum sudah sertakan, ini sudah plus pengantaran. Paket ini harga 100.000 sudah plus pengantaran. Antum lihat di ekspedisi, ternyata ongkir ke Jakarta 10.000. Nah, orang yang tidak memiliki sifat taghaful, ini ibaratnya adalah orang yang dia menghitung hal-hal kecil. Ongkir ini 10.000 bagi dia nih mahal. Sehingga dia cari cara gimana biar barang ini sampai ke Jakarta, tapi dia tidak harus mengeluarkan 10.000. Akhirnya dia berangkat ke terminal atau dia hubungi teman-temannya, siapa yang hari itu mau ke Jakarta. Ana mau nitip paket. Harga paketnya berapa? 100.000 sudah plus pengantaran. Dia ke terminal, dia tungguin orang siapa yang mau ke Jakarta. Habis waktu dia sejam, 2 jam, 3 jam. Nungguin orang yang kenal yang mau berangkat ke Jakarta atau di stasiun, dia tungguin. Begitu ada, dia nitip barang tersebut. Sepanjang jalan dia nungguin, gimana? Udah sampai? Terus dia tanyakan.
lelah dia. Padahal kalau dia mau bayar 10.000, dia dapat menyelesaikan perkara yang banyak dalam jangka waktu 2 jam 3 jam tersebut. Ada hal-hal besar yang dapat dia selesaikan. Daripada mengurusi satu orderan yang 100.000, dengan dia mengeluarkan 10.000, dia bisa mendapatkan 100.000 yang lain. Bisa dapat 10 orderan 100.000. Tapi karena dia mengurusi yang 10.000 ini, sehingga dia tidak bisa mengurusi pesanan-pesanan yang lain. Itu gambarannya ya. Gambarannya bahwa kalau orang yang tidak memiliki sifat taghaful, dia akan mengurusi hal kecil, hal besar dia akan lupakan. Nah, ini adalah satu kesalahan. Maka dalam syariat yang mulia ini, salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah tadi, sifat taghaful. 10 tahun bersama dengan Anas bin Malik tidak pernah bertanya, kenapa engkau melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini. Ya? Min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kebaikan keislaman seorang hamba adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi ranahnya. Tidak mempedulikan apa yang tidak harus dia pedulikan. Tidak memikirkan apa yang tidak harusnya dia fikirkan. Tidak berbicara pada sesuatu yang seharusnya memang tidak dia bicarakan. Nah, ini sifat taghaful jika diterapkan, masya Allah tabarakallah. Sampai Muawiyah radhiyallahu anhu itu mengatakan, al-aqlu mikyal. Akal itu wadah takaran. Thuluthuhu al-fitnah wa thuluthahu at-taghaful. Akal itu wadah takaran. Sepertiganya adalah kecerdasan, al-fitnah, kecerdasan. Thuluthahu at-taghaful. 2/3-nya adalah sifat taghaful. Jadi akal kita ini sepertiganya kecerdasan, 2/3-nya sifat taghaful. Kalau kita mau memaksimalkan kadar akal kita, nggak cukup dengan kecerdasan saja, tapi 2/3 dari akal itu adalah taghaful. Kalau kita memiliki sifat taghaful, maka kita akan memanfaatkan akal ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, tepat sasaran. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kritisi, dan yang semisal dengannya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa taghaful ini bukan berarti seseorang meniadakan nahi mungkar, tidak. Banyak orang yang keliru. Dia memiliki sifat taghaful, masa bodoh pada semua hal. Enggak. Sifat taghaful ini itu berkenaan dengan perkara duniawi dan berkenaan dengan apa yang menjadi hak pribadi kita. Sedangkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala perlu ditegakkan di sana, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya anak, berada di tanggung jawab kita. Dia tidak sholat, bukan bilang udah anak mau memiliki sifat taghaful aja bodo amat, daripada ribut. Enggak, itu harus diingkari. Antum punya istri, dia membantah ibu antum atau berteriak, berkata kasar kepada dia, jangan bilang anak mau memiliki sifat taghaful, bodo amat. Jangan. Antum harus menasehatinya. Antum harus menerangkan, antum harus ada nahi mungkar di sana. Jadi taghaful itu kapan? Seperti tadi, istri antum lupa mengambilkan air untuk antum, lupa untuk menyetrikakan pakaian antum. Apa yang jadi haknya antum di sana? Bukan yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, taghaful. Ya, musamah, kurang lebih. Ya. Bukan berarti juga kesalahan-kesalahan tersebut dibiarkan begitu saja, enggak. Ada momentum kita untuk menasehati kesalahan-kesalahan itu, tapi jangan sampai dijadikan masalah yang begitu besar. Maka perlu dibedakan antara taghaful dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi taghaful ini tidak menafikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu ditegakkan. Terutama yang menjadi haknya Allah kita tegakkan. Sekarang banyak orang kebalik. Berkaitan dengan haknya Allah, dia tutup mata. Berkenaan dengan hak pribadinya, masya Allah tabarakallah. Dia punya karyawan di kantor, karyawannya nggak sholat, tutup mata dia. Giliran karyawannya telat 1 menit, bisa kiamat terjadi. Ya? Bisa dipecat tuh karyawan. Jadi porsi taghaful yang harusnya dia praktekkan, dia alihkan ke amar ma'ruf nahi mungkar, yang amar ma'ruf nahi mungkar dialihkan kepada sifat taghaful. Maka ini ya ikhwah, perlu pemahaman dari kita bagaimana menerapkan hal ini. Taghaful adalah sifat yang mulia, tetapi penerapannya pun harus tepat. Jika kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita tidak memiliki sifat taghaful, maka tinggal menunggu api permasalahan itu membara. Ingat perkataan Al-Amash tadi, at-taghaful
yutfi'u syarran katsira. Sifat taghaful itu dapat memadamkan bara api dari permasalahan dan keburukan yang banyak. Maka penting bagi kita untuk memiliki sifat taghaful. Hafal nama sifatnya, sifat apa? Taghaful. Cuman bahasa Indonesianya apa yang paling tepat ya? Kalau secara makna tuh sebenarnya ya pura-pura tidak tahu, itu taghaful. Kalau secara bahasanya pura-pura tidak tahu, pembiaran, atau ya kurang lebih lah bahasa kita. Jadi nggak usah dihitung, dipreteli satu persatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Ada hal-hal yang lebih besar yang harus kita pikirkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan sekarang masuk ke pembahasan bab ke-18. Du'aun jami'. An Muawiyah ibn Qurrah qala kana عن معاوية بن قرة قال كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم ومن العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيم. الإيمان لابن أبي شيبة. هذا دعاء عظيم جامع يؤثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وكفى بتعليق تلميذه معاوية تبيانا له. Dari Muawiyah ibn Qurrah, beliau berkata rahimahullah, kana Abu Darda. Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang terus menerus, tidak henti. Wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, dan hidayah yang tegak lurus, belok-belok. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah ibn Qurrah, fanara anna minal iman imanan laysa bidaim. Dan kita sama-sama menyaksikan, kata beliau, ada dari keimanan itu yang dia tidak tetap berada pada diri seseorang. Dan ini kita saksikan. Berapa banyak orang yang tadinya berada pada keimanan, kemudian dia berpaling dari keimanan, murtad, keluar dari agama Islam yang mulia. Atau imannya yang tadinya tinggi turun drastis. Ya, dan ini kita saksikan. Maka kata beliau, dan berapa banyak kita saksikan orang yang beriman, imannya ini tidak tetap berada pada dirinya. Wa minal ilmi ilman la yanfa', dan dari ilmu yang enggak bermanfaat. Berapa banyak orang yang memikul ilmu tapi ilmunya ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Tidak bermanfaat untuk dirinya karena tidak diamalkan, tidak bermanfaat untuk orang di sekitarnya karena tidak dia dakwahkan. Berapa banyak ilmunya ada tapi tidak mendatangkan kemanfaatan. Maka kata beliau, doa yang disampaikan oleh Abu Darda ini sangat luar biasa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang dimilikinya ini bermanfaat. Karena berapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya ini tidak bermanfaat. Wa minal hadi hadiyan laisa biqayyim, dan dari hidayah yang tidak straight, tegak lurus. Berapa banyak? Banyak yang tergelincir. Yang tergelincir dari hidayah. Faktornya banyak, paling banyak ya faktor masalah dunia. Orang tergelincir dari kebenaran tuh paling banyak faktornya dunia. Kata Syekh Abdul Razak, ini doa yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Abu Darda, dan penjelasan dari murid beliau Muawiyah ibn Qurrah ini sudah sangat jelas sekali untuk menjelaskan makna dari doa tersebut. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang terus menerus, yang tetap. Wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyima, dan hidayah yang tegak lurus. Maka inilah doa yang disebutkan oleh Abu Darda. Ini doa yang mencakup banyak hal, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jika kita berdoa dengan doa ini, doa yang sangat baik. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap di dalam keimanan. Jangan pernah berpikir bahwa
saya ini sudah pasti akan terus berada dalam keimanan. Belum tentu. Kita perlu berdoa dan berikhtiar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah membahas salah seorang ulama Islam, bahkan kitab tulisannya merupakan kitab terbaik untuk membantah kemurtadan, membantah orang-orang di luar Islam. Yang sampai para ulama saat itu mengatakan dengan buku tersebut Al-Qasimi, itu laqabnya, telah membeli bidadari-bidadari surga. Karena luar biasa manfaatnya. Orang banyak yang dapat hidayah Islam. Orang yang tadinya mereka berpikir untuk murtad, keluar dari agama Islam, kembali ke agama Islam. Orang yang di luar agama Islam, berapa banyak yang memeluk agama Islam. Kitabnya sangat luar biasa manfaat. Tapi ternyata penulisnya Al-Qasimi wafat dalam kekufuran. Ini kan ibrah dan pelajaran berharga bagi kita. Bahkan disebut kemurtadan terbesar di abad ke-20, yaitu murtadnya Al-Qasimi. Ya, padahal penulis yang sangat luar biasa, membantah tentang orang-orang di luar Islam. Dan kita saksikan di zaman sekarang pun berapa banyak orang yang tadinya dalam keimanan tergelincir. Ya, di antara mereka ada yang karena ujub, merasa bangga terhadap keimanannya, merasa bangga terhadap keilmuannya, dalam artian menganggap bahwa ini tidak mungkin akan tergelincir. Keilmuan saya ini tidak mungkin ada yang terhapus, ada yang hilang dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berada terus dalam keimanan. Belum ada yang menjamin dirinya wafat dalam keislaman, semua yang ada di tempat ini. Maka penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita belajar untuk kita amalkan. Kita belajar untuk kita dakwahkan kepada orang-orang, minimal orang-orang di sekitar kita yang berada di bawah tanggung jawab kita, anak kita, istri kita. Harus ada semangat bagi kita untuk membimbing mereka, mengajak mereka. Tugas seorang bapak adalah mengajak anaknya, membimbing anaknya. Jangan sampai anaknya bisa Al-Fatihah oleh orang lain, anaknya bisa membaca oleh orang lain. Ayah itu harus punya andil, bagian. Betul, ayah menyekolahkan anaknya. Ayah misalkan menitipkan anaknya kepada guru tahfidz, guru tahsin. Iya. Tapi ayahnya pun harus ikut andil dalam hal tersebut. Ya, kita sebagai seorang bapak punya tanggung jawab untuk hal itu. Menasehati, mendidik anak kita, terutama masalah perkara adab. Ini yang paling sulit ya ikhwah untuk kita tekankan. Hafalan itu kalau dipres 2 tahun bisa seorang jadi hafal Al-Quran mutqin insyaallah ya. Tapi kalau adab itu 10 tahun juga belum tentu berubah akhlak seorang anak. Itu perlu dari kecil, dan itu PR besar buat kita semua. Perkara tentang adab. Adab ini jauh lebih sulit untuk berubahnya. Berbeda dengan kemampuan, kecerdasan atau hafalan dan lain sebagainya, itu biasanya bisa menyusul. Tapi adab ini luar biasa. Maka penting bagi kita untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita. Baik, kemudian yang ke-19, adab yang bab yang ke-19, takbiratul ihram. An Sa'id bin al-Musayyib qala, Sa'id bin al-Musayyib ini adalah disebut sebagai afdalut tabi'in dari segi ilmu. Kalau dari segi ibadah, amalan, yang paling afdal dari para tabi'in adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau hidup di zaman Nabi tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga tidak masuk dalam kategori sahabat Nabi, masuk dalam kategori tabi'in. Begitupun Sa'id bin al-Musayyib, beliau adalah tabi'in, dan beliau adalah tabi'in yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa sekali. Pernah kita kisahkan di sini bagaimana beliau menikahkan putrinya dengan salah seorang dari murid beliau. Padahal diamar oleh anaknya khalifah, tapi tidak dikasihkan oleh Sa'id bin al-Musayyib. Beliau memberikan justru kepada muridnya yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya punya beberapa dirham saja. Ini menandakan bahwa ayah menikahkan anaknya mencari yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Kecuali kalau ayah ini punya barang dagangan, dia cari siapa yang bisa bayar lebih mahal. Tapi kalau menikahkan ini bukan menjual anak, tapi mencari siapa yang paling bertakwa.
Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, kepada siapa aku nikahkan anakku? Kepada yang paling bertakwa. In ahabbaha akramaha. Jika dia mencintai anakmu, dia akan memuliakannya. Kebalikannya, ketika dia tidak menyukai anakmu, dia tidak akan menzaliminya. Ini orang yang bertakwa. Tapi kalau hanya patokannya kekayaan, siap-siaplah kita menangisi keadaan anak kita. Jangan bilang juga insya Allah nanti mau kalau udah nikah berubah. Nah, ini biasanya alasan dari seorang ayah ketika mencari anaknya pasangan hidup yang paling kaya yang melamar. Pasti ujung-ujungnya nanti juga berubah. Tapi nggak pernah ketika ada orang yang bertakwa melamar, orang yang soleh melamar, dikatakan nanti juga bisa kaya ke depannya. Tuh nggak. Akan-akan nih mustahil orang yang tadinya nggak punya tuh bisa jadi kaya, itu kayaknya mustahil gitu. Tapi orang kalau nggak benar karena kaya itu bisa aja nanti berubah menjadi istiqomah. Padahal lebih sulit mengistiqomahkan seseorang dalam ketaatan daripada membuat seseorang jadi kaya. Lebih sulit ini daripada ini. Ya, Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Ma fadatni at-takbiratul ula منذ 50 sanah, wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi shalah منذ 50 sanah." Hilyatul awliya li Abi Nuaim. Hadha sya'nu salaf ma'a takbiratul ihram. ولم ينظر في قفا رجل في صلاته طيلة هذه المدة لمحافظته على الصف الأول فكيف شأننا مع هذه التكبيرة. Kata Sa'id bin Musayyib, aku tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram semenjak 50 tahun yang lalu. Insya Allah ya, 50 tahun gak pernah terlewatkan takbiratul ihram. Dan tidak pernah aku melihat punggung bagian belakang seseorang di dalam sholat. Artinya apa? Selama 50 tahun nggak pernah ada di shaf kedua, selalu di shaf pertama. Kata Syekh Abdul Razak, inilah keadaan para salaf dengan takbiratul ihram, dan bagaimana beliau 50 tahun lamanya tidak sholat di belakang orang lain, artinya selalu di shaf pertama. Maka bagaimana dengan keadaan kita dengan takbiratul ihram? Nasallallahu salamah ya. Insyaallah tabarakallah. 50 tahun enggak pernah terlewat takbiratul ihram. 50 tahun tidak pernah berada di shaf kedua. Dan ini memang keadaan Sa'id bin Musayyib. Karena ketika dia menikahkan anaknya pun, ketika dia mengantarkan anaknya ke rumah laki-laki yang menjadi suami anaknya, suami anaknya itu bilang ketika diketok pintu siapa Sa'id, dipikir seluruh Sa'id di kota saya ada di benak saya kecuali Sa'id bin Musayyib, karena nggak pernah kemana-mana, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. 50 tahun. Kita Masya Allah ya, sebulan aja sholat berjamaah nggak lewat, udah Masya Allah ya. Hanya kita perlu berdoa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengampuni kekurangan kita dalam keistiqomahan dan ketakwaan, dalam ketaatan. Kita memang perlu banyak belajar dari para salaf rahimahumullah. Bagaimana mereka itu ilmu dan amal, dan betul-betul menjaga hal tersebut. 50 tahun ya. Kebayang gak? 50 tahun tidak pernah mendapatkan shaf kedua, pertama terus ya, 50 tahun. Kita masjidnya kosong juga, shaf pertama nggak dapat ya. Masya Allah tabarakallah. Ada lagi yang bilang, anak shaf pertama terus, nggak pernah shaf kedua. Nah, jamaah di masjid dia cuma 5 orang, 7 orang, pasti dapat shaf pertama terus. Hatta tasyahud terakhir datangnya dapat shaf pertama. Masya Allah tabarakallah. Saya pernah cerita dulu pernah belajar bahasa Arab di Damaj di Yaman itu. Anak tinggal di sana hampir 4,5 bulan tambah 1 bulan, 6 bulan total ya. Totalnya 6 bulan. Enggak pernah bisa dapat shaf pertama. Padahal datang pengen nyobain shaf pertama, datang jam 10, setengah 11 enggak dapat juga. Mau sholat zuhur 2 jam sebelum adzan enggak dapat. Penasaran, maksudnya datang setengah 12 enggak dapat, datang jam 11 enggak dapat, datang setengah 11, datang jam 10 enggak dapat. Kata anak nih percuma nah, kalau sebelum jam 10 dapat juga, kalau batal keluar nggak dapat lagi kan. Orang berlomba-lomba dengan shaf pertama tuh Masya Allah tabarakallah di sana. Sampai sholat Jumat itu, sholat Jumat karena jam 11 sudah mandi ya, berangkat ke masjid jam 11 datang.
paling belakang dapatnya. Jam 11 paling belakang. Kapasitas masjid itu sekitar 3.000-an kurang lebih. Dapat jam 11 paling belakang, adzan sekitar jam 12. Karena Masya Allah tabarakallah. Sampai anak bilang nih orang-orang Masya Allah tabarakallah ya, amalannya luar biasa, dahsyat. Kita jauh tertinggal dari mereka. Masya Allah tabarakallah. Ya semoga Allah mengampuni kekurangan kita, dan semoga kita ketika membaca sirah para salaf seperti ini menambah semangat kita untuk berinteraksi. Dulu anak kalau dengar-dengar kayak begini kan nggak ada di dunia nyata zaman sekarang gitu kan. Tapi ketika tadi anak ke tempat tersebut tuh, anak lihat apa yang anak baca dalam hadis tentang bagaimana zuhudnya seseorang, bagaimana ijtihadnya seseorang dalam belajar, itu kita saksikan dengan kedua mata, ya, kedua mata. Ada dulu tuh yang buka daras pelajaran itu setelah adzan pertama subuh. Nah, ada yang ngajakin, antum mau ikut gak daras pelajaran? Jam berapa? Setelah adzan pertama. Setelah adzan pertama. Adzan subuhnya 2 kali. Setelah adzan pertama berarti jam berapa jam? Kalau adzan subuhnya jam 5 sekitar jam 4 subuh. Anak daras apa jam 4 subuh. Tapi ada yang ikut, ada yang belajar, ya. Makanya Masya Allah tabarakallah. Di dunia ini ada 6 miliar lebih manusia. Jadi jangan kita menganggap bahwa nggak mungkin ada yang melakukan ketika kita hanya menggunakan 2 mata kita saja dan melihat orang-orang di sekitar kita. Di sana itu ada yang ketika kita bermaksiat orang beribadah kepada Allah. Di saat kita bermaksiat orang sedang menangis sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belahan dunia ini banyak orang-orang yang taat, yang saleh, yang luar biasa. Yang kita ketika melihat itu merasa diri ini sangat jauh sekali dari mereka. Maka itu harus jadi pelecut semangat bagi kita. Ya, jangan kita merasa alhamdulillah. Jangan pernah puas dengan perkara akhirat itu, harus semangat untuk lebih lagi. Kalau perkara dunia boleh kita bilang cukup alhamdulillah ya, qanaah udah. Ting ada buat makan, dah. Begitu dalam perkara dunia. Tapi perkara akhirat semangat terus. Kita udah segini, ada yang lebih dari kita pasti. Udah segini, ada yang lebih. Jadi jangan pernah bangga dan puas diri dengan apa yang kita lakukan dalam perkara akhirat. Harus terus semangat. Kemudian bab yang ke-20, muhlikatan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ithnatan muhlikatan al-'ujbu wal qunut. Hilyatul awliya li Abi Nu'aim. Wajhul jam' bainahuma fil ihlak anna al-qanita la yatlubu as-sa'adah li shiddati qunutihi wal mu'jabu la yatlubuha aydan li dhannihi annahu qad dhafara biha wajtama'at fihi mujabatuha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ithnatan muhlikatan, 2 hal yang menjadi sebab kebinasaan. 2 hal yang menjadi sebab kebinasaan. Al-ujbu wal qunut. Al-ujbu bangga diri, wal qunut putus asa. Bangga diri dan putus asa ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah sebab kebinasaan. Dan 2 hal tersebut, kata Syekh Abdul Razak, terkumpul dalam kebinasaan dikarenakan orang yang putus asa tidak pernah meminta kebahagiaan, tidak pernah meminta kebaikan. Putus asa orangnya, enggak meminta, enggak memohon, enggak berikhtiar, enggak berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan orang yang bangga diri juga tidak meminta kebahagiaan tersebut karena merasa sudah cukup, merasa sudah ada kebahagiaan tersebut. Maka inilah yang menjadi sebab berkumpulnya 2 hal tadi, menjadi sebab kebinasaan. Dua-duanya sama-sama tidak meminta, tidak merasa membutuhkan. Yang satu karena putus asanya, yang satu karena bangga dirinya. Dalam banyak hal, contoh dalam ilmu lah, dalam belajar. Orang yang putus asa tuh nggak akan bisa dapat ilmu. Kenapa? Karena dia ngerasa berat. Nama bisa apa? Susah. Dia nggak mau tadarruj, nggak mau belajar bertahap. Nggak mau. Dia ngerasa jauh dah. Akhirnya udah percuma ikut kajian di situ. Kenapa? Pusing. Kenapa? Nggak masuk. Putus asa sudah. Padahal dia datang ke majelis ilmu aja udah kebaikan.
Dia nggak mau duduk di majelis, nggak mau belajar, putus asa. Ini akan menjadi sebab kebinasaan. Kita punya anak, dia tidak bisa membaca misalkan. Kemudian tertanam dalam dirinya sifat putus asa. Susah nggak mau, susah nggak mau. Mau sampai kapanpun dia bisa baca gak? Enggak, karena dia putus asa, tidak mau belajar. Ada lagi yang kedua, mu'jab, merasa udah cukup. Ini banyak banget yang seperti ini. Nggak mau duduk di majelis ilmu, kenapa? Cukup, eta-eta deui temana. Itu aja temanya. Bosan. Ketika ditanya apa temanya yang pernah dibahas, nggak tahu juga. Tapi tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau belajar karena merasa sudah cukup. Tapi ketika dites bacaannya, dites pemahamannya, jauh dari kata cukup. Tapi nggak mau karena ngerasa pintar. Ini paling susah. Orang putus asa sama orang yang merasa pintar itu adalah sebab kebinasaan dalam banyak hal. Kita dalam perkara dunia saja, kalau kita putus asa atau kita bangga diri, terlalu berlebih terhadap diri ini, terhadap kemampuan diri, dapat mendapatkan kebaikan enggak? Enggak. Maka jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hindarilah dari sifat putus asa dan sifat bangga diri, merasa diri cukup, merasa diri udah super. Jangan. Kita ini punya kekurangan sebagai manusia yang harus terus belajar, dan jangan putus asa. Nggak boleh kita putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah dua sebab kebinasaan, al-ujbu wal qunut, bangga diri dan putus asa. Adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita satu bab lagi ini, saif lahu ainan, pedang yang memiliki dua mata, bab ke-21. An Ibn Sirin qala qila li Sa'd bin Abi Waqqas ala tuqatil fa innaka min ahli syura wa anta ahaqqu bihadha al-amr min ghayrik qala la uqatilu hatta ya'tuni bisayfin lahu 'aynan wa lisan wa shafatan ya'rifu al-kafir min al-mu'min qad jahadtu wa ana a'rifu al-jihad wa la anja'u bi nafsi in kana rajulan khairan minni rawahu al-Hakim fil Mustadrak. قال ذلك رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة خوفا على نفسه أن يصيب دما حراما فأي جرم يصنعه من يرمي بالقذائف الثقيلة وسط النساء والأطفال فتراق دماء وتزهق أرواح والله المستعان. Dari Ibn Sirin, beliau berkata, dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau adalah salah seorang dari 10 yang diberikan kabar gembira kepadanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja 10 tersebut? Asyarah mubasysyirin bil jannah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 yang dijaminkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ulangi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hafal mutqin insyaallah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Hafal ya? Hafal insyaallah. Baik. Ini 10 yang telah dijaminkan masuk surga. Dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ala tuqatil, tidakkah engkau ikut berperang? Ini di masa-masa fitnah saat itu. Fa innaka min ahli syura, engkau ini adalah termasuk dari ahli syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ada berapa ahli syura saat itu? 6. Siapa saja? 6 ini dari 10 yang dijamin masuk surga juga. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn Awwam. Udah disebut belum Zubair? Belum ya? Iya. Ini 6 ahlu syura yang mereka menentukan siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa engkau tidak ikut berperang? Padahal engkau ini adalah bagian dari ahli syura dan engkau yang paling berhak untuk perkara ini. Waktu itu perselisihan di antara para sahabat. Tilka dima qad taharallahu ala aydina fa alaina nutahhir alsinatana minhu, kata Imam Syafi'i. Darah-darah tersebut Allah telah sucikan dari pedang-pedang kita, maka bagi kita menjaga lisan-lisan kita dari hal itu. Perselisihan di antara para sahabat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la uqatilu hatta yatuni bi sayfin lahu aynan wa lisan wa syafatan ya'riful kafir minal mu'min. Aku tidak akan berperang sampai aku punya pedang yang memiliki 2 mata, memiliki lisan, dan memiliki 2 bibir, yang dapat berkata ini kafir, ini mukmin. Ini kata beliau, aku tidak akan ikut berperang sampai aku punya pedang yang memiliki 2 mata, 2 lisan, memiliki 2 mata, lisan dan bibir, mulut, yang dapat menyebutkan, membedakan mana kafir, mana mukmin. Kata beliau, qad jahadtu wa ana a'riful jihad. Aku telah berjihad dan aku tahu jihad. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini mujahid yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dulu diutus oleh Umar bin Khattab di tahun ke-14 Hijriah untuk memimpin peperangan Al-Qadisiyah melawan orang-orang Furs Persia yang dipimpin oleh Rustum. Persia saat itu pasukan perangnya aja 120.000. Sama pembantunya dan lain-lainnya hampir 200.000. Kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas sekitar 30.000-an orang melawan Persia. Saat itu Umar kebingungan siapa yang ditunjuk menggantikan Umar, karena para sahabat berpendapat Umar sebaiknya tinggal di kota Madinah karena kekhawatiran keselamatan Umar. Khawatir jadi nanti kacau pemerintahan. Siapa yang ditunjuk? Kata Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-asadu fi barathini. Kata Abdurrahman bin Auf, singa aja berada di bawah cengkramannya. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, pemberani. Dikirim ke mana? Untuk berperang dalam peperangan Al-Qadisiyah. Sebelum peperangan, Raja Rustum, Raja Persia Rustum, kalau Raja Mesir Fir'aun disebutnya, Raja Persia disebutnya Rustum, meminta untuk dikirimkan delegasi sebelum peperangan dimulai. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim delegasi ke sana. Ditawari oleh Rustum, sudah, kalian adalah tetangga kami, kita akan beri bebasan kalian untuk berdagang dan lain sebagainya, diiming-imingi dunia. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, inna laysa talabuna dunya, innama hammuna wa talabuna al-akhirah. Sesungguhnya permintaan kami itu bukan dunia, yang kami harapkan dan kami minta adalah akhirat. Jawaban yang sangat gagah. Diiming-imingi harta gak mempan. Hari berikutnya minta lagi dikirimkan delegasi. Dikirimlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Rib'i ibn Amir. Dikirim pakaiannya lusuh, tapi bawa seperti tombak. Rustum udah menyiapkan depan permadani dan lain sebagainya. Biarkan orang tuh kalau lihat harta tuh gemilang ya, rada gemeter orang tuh. Zaman sekarang begitu, udah semangat-semangat, ustadznya udah semangat-semangat mau menasehati, dikirimin mobil Alphard dijemput, dijamu makanan yang enak. Gak jadi itu menasehati, mundur, nggak jadi, galaknya berubah, ya, dikasih harta galaknya berubah. Ini disuguhkan permadani dan sebagainya, sama Rib'i bin Amir jalan dengan bawa tombaknya sampai sobek-sobek tuh permadani, menunjukkan kegagahan dari Rib'i bin Amir. Kata Rustum, sama penawarannya penawaran dunia. Terus
Untuk apa kalian datang? Dan untuk apa kalian berperang? Siapa yang mengutus kalian? Kata Rabi ibn Amir, Inna Allah ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kata beliau, sesungguhnya Allah lah yang mengutus kami untuk membebaskan hamba dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Allah, dari sempitnya dunia menuju kelapangan dunia, dan dari kezaliman agama yang ada menuju keadilan Islam. Gagah. Sampai kata Rustum, apakah engkau sayyidu? Apakah engkau adalah tuannya mereka? Maksudnya petingginya? Bukan, kata sahabat Rabi' bin Amir, bukan. Tapi inilah Islam. Gemetar Rustum dan Persia. Kalah perang peperangan Al-Qadisiyah, kalah telak Rustum dan pengikutnya. Padahal jumlahnya 1/4 kaum muslimin itu dibandingkan pasukan Persia. Pasukan Persia 4 kali lipat jumlahnya. Menang. Senjatanya saat itu mereka punya pasukan bergajah. Kaum muslimin minim persenjataannya. Ya, tapi menang karena apa? Tauhid dan keistiqomahan. Nah, artinya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini panglima perang, tahu, tapi beliau itu khawatir ketika ada konflik di antara kaum muslimin, beliau enggak mau menumpahkan darah sembarangan. Beliau enggak mau salah dalam menumpahkan darah. Maka beliau enggak mau ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Ya, mending sebelum matahari terang benderang, mending diam saja. Nanti kalau sudah jelas matahari terang benderang, sudah jelas mana yang benar dari yang salah. Tapi kalau di masa fitnah yang terbaik adalah seseorang diam, tidak perlu ikut-ikutan bicara. Beda halnya kata Syekh Abdul Razak dengan orang-orang di zaman sekarang. Dengan mudahnya mereka melakukan kezaliman, melemparkan bom, terbunuh wanita, anak-anak dengan dalih jihad, menumpahkan darah ini, menghancurkan. Banyak orang yang terbunuh dengan dalih apa? Sedang berjihad. Siapa yang lebih bertakwa, dia atau Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau menumpahkan darah sembarangan. Orang zaman sekarang dengan mudahnya lempar bom. Ya. Padahal orang kafir yang ada di sananya pun kafirnya mungkin kafir mu'ahad, yang ada perjanjian kita dengan mereka, mungkin juga kafir musta'man yang sudah dijaminkan keamanannya di negeri Islam. Kalaupun ada orang kafir, banyaknya malah yang jadi korban orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang jihad. Padahal yang nyuruhnya, dianya nggak ikut jihad. Anak-anaknya tidak ada yang berjihad. Orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan pemboman, biasanya yang memerintahkan ini dianya nggak ikut jihad dan anak-anaknya nggak ikut jihad. Padahal kalau yang diserukan adalah kebaikan, mereka pasti orang-orang pertama yang melakukannya. Ya, kan aneh. Antum misalkan anda bilang, ikhwah, nanti kalian sholat isya berjamaah ya. Terus anaknya duduk di belakang nggak ikut sholat. Antum pasti penasaran dong, bertanya dong. Kayak ente nyuruh anak sholat, entenya nggak sholat. Bener gak? Iya kan? Aneh. Nah ini mereka, masya Allah tabarakallahnya, nggak tahu akalnya tertutup atau bagaimana. Mau-maunya melakukan pemboman. Orang yang nyuruhnya nggak melakukan hal tersebut. Apa nggak bertanya tuh? Pak Kiai, kenapa Bapak tidak melakukan pemboman seperti yang Bapak perintahkan jika memang balasannya itu surga dan segala isinya? Nanti mereka mengeles. Kalau saya nanti wafat dalam pemboman, nanti siapa yang mengkaderisasi? Nggak ada. Maka saya harus tetap ada. Ini alasan klasik. Dan ini adalah sesuatu yang keliru. Maka hati-hati dengan darah kaum muslimin. Jangan berani menumpahkan darah kaum muslimin. Dan bukan berarti juga hanya terbatas pada darah. Kehormatan kaum muslimin pun harus kita jaga. Hati-hati menumpahkan kehormatan dan menumpahkan darah seorang muslim. Lihatlah yang dicontohkan kepada kita dari perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang takut menumpahkan darah. Padahal dia sahabat yang mulia, pemimpin peperangan Al-Qadisiyah, salah satu dari 10 yang dijaminkan masuk surga, salah satu dari ahlu syura, tapi tidak berani berperang tanpa tahu jelas mana yang benar dari yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Berarti ada beberapa hal yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah tentang taghaful,
tentang menutup mata atas kesalahan-kesalahan kecil orang di sekitar kita. Kemudian tentang doa yang menyeluruh yang disampaikan oleh Abu Darda, Allahumma inni as'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyima. Kemudian bagaimana Sa'id bin Musayyib menjaga takbiratul ihram dan menjaga salat berjamaah. Kemudian 2 sebab kebinasaan, yaitu bangga diri dan putus asa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Dan juga bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab orang-orang yang bertanya, kenapa engkau tidak ikut berperang dalam fitnah di antara kaum muslimin? Maka beliau meminta adanya pedang yang memiliki 2 mata, pedang yang memiliki lisan dan bibir, yang mampu berbicara, mengetahui mana yang kafir dari yang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari hari ini dengan berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi